Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara segenap warga GKJW Ngagel. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara online bersama dengan keluarga di rumah. Peribadahan pada hari ini kita laksanakan dalam rangka perjamuan kudus masa Advent. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Meskipun telah memasuki masa new normal, namun dengan situasi kondisi yang masih belum kondusif saat ini, kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama tetap mendukung program pemerintah dalam rangka memulihkan keadaan bangsa ini. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo Tiade, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri dan membuka ibadah minggu ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Saudara, marilah kita awali ibadah kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberkahi menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara. Marilah kita berdoa mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, inilah kami putra-putrimu yang terkasih. Kami bersyukur bahwa perjalanan hidup kami telah dapat kami tempuh dari waktu ke waktu bersama-sama dengan Tuhan yang serba hadir, maha hadir dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang kami alami pada hari penuh berkah saat ini. Kami merayakannya bersama di dalam keluarga kami. Kiranya Sang Roh Kudus memampukan kami untuk mengungkapkan syukur kami
dengan kesungguhan hati, supaya menjadi nyata bahwa ibadah kami berlangsung semata-mata mengungkapkan anugerah-Mu dan syukur kami. Sampai selesai ibadah kami, perayaan kami pada hari Minggu penuh berkah hari ini, kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar, bait pertama. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Sang Roh Kudus, berfirmanlah bagi kami, perbaruilah hidup kami, agar keikutsertaan kami melangkah bersama dengan Tuhan yang sedang mewujudkan kehidupan penuh damai yang sejati, benar-benar terwujud tanpa terkotori oleh ketidakberlayaan kami bersama dengan karya-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Berkatilah kami, sanggupkanlah kami, untuk sungguh mendengar kabar baik dari Tuhan, agar hidup kami semakin dekat dengan-Mu. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari Minggu ini adalah Markus 1, ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara,
perihal panggilan bertobat. Bertobatlah. Saudara-saudara, tidak terlalu lazim kalau di jalan tol. Tetapi kalau di jalan raya di kota kita ini, di beberapa titik itu disediakan ruas jalan bagi pengendara mobil maupun motor untuk putar balik, untuk pengendara menepi ke sebelah kanan, kemudian ada jalan butulan untuk putar balik. Pentingkah itu? Nyatanya dibuat. Jadi itu penting. Nah, saudara-saudara, putar balik itu dimaksudkan agar para pengendara motor lalu lintas masih memberi kesempatan kemungkinan kepada seseorang kalau misalnya tersesat, kalau misalnya waduh terlanjur, terlewat, atau hal yang lain sebenarnya sudah betul, tetapi ini tadi peta yang kubawa terlewat. Jadi seharusnya di titik ini saya sudah balik. Nah, saudara-saudara, berubah arah, berubah konsep, berubah jalur dimungkinkan. Bagi kehidupan orang beriman, bertobat itu dimungkinkan. Sebab kata bertobat itu, metanoias itu, prinsipnya adalah putar balik. Jalan raya yang sudah kencang begitu rupa dimungkinkan Anda untuk putar balik, putar haluan, dimungkinkan, masih dimungkinkan. Dan selalu diberi kemungkinan itu. Nah, saudara-saudara, Markus menulis Injil bagi jemaat yang digembalakan oleh dia memang dimaksudkan untuk berbagai-bagai latar belakang asal-usul warga jemaat yang ada di sekeliling penulis Injil Markus itu. Ada yang semula berlatar belakang dari benar-benar belum pernah mengenal tentang Mesias, tentang Juru Selamat, jadi hal baru. Mereka adalah orang yang benar-benar Kristen baru. Ada yang begitu. Di samping itu juga ada kelompok lain, kelompok di sebelah yang lain, yang berlatar belakang sudah punya pengharapan sangat kuat tentang Mesias, tentang pemimpin khusus yang akan didatangkan oleh Tuhan menggelar keadilan, kesejahteraan. Ada yang seperti begitu. Nah, tapi intinya, saudara-saudara, entahlah Anda adalah pejalan yang baru, penempuh jalan kehidupan yang baru betul-betul, atau mungkin Anda berlatar belakang orang yang sudah sangat religius, sangat saleh. Tempuhlah perjalanan. Tapi pada satu titik disediakan titik balik, titik putar balik. Disediakan titik itu. Sebenarnya itu disediakan atau diperuntukkan atau dipanggil khusus bagi seseorang untuk putar balik. Boleh istilah ini atau itu, boleh. Tidak apa-apa.
Yang pasti saudara-saudara, istilah bertobatlah itu bagi para murid Tuhan, baik yang lama maupun yang baru, dipanggil untuk bertobat, untuk pada satu titik putar balik. Kalau saudara-saudara pernah memperhatikan sedikit, katakanlah mirip dengan putar balik yang dimaksud, tapi misalnya di bandara. Kadang-kadang ada bandara yang tidak cukup panjang, kawasan, wilayah, jalur untuk melakukan take off pesawat. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang seperti itu, maka kendaraan itu, pesawat itu meluncur jauh pelan-pelan sampai di ujung yang terjauh dari landasan itu, kemudian putar, lalu terbang sekencang-kencangnya. Itu dimaksudkan apa, saudara? Pada umumnya kalau kita mau menempuh perjalanan panjang dan cepat, ya pergunakanlah pesawat yang itu juga. Apalagi kalau dengan keluarga misalnya, jangan pilih pesawat tempur, saudara-saudara. Pesawat tempur yang begini langsung terbang lalu dengan landasan pacu yang tidak usah harus panjang. Tetapi kalau dengan pesawat yang besar, betapa pentingnya bersama dengan begitu banyak orang lain, landasan pacu yang panjang itu dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, kalau dan karena perjalanan kita yang panjang itu harus dialami dan terus-menerus dijalani secara konsisten, maka betapa pentingnya pengalaman untuk berpacu di landasan pacu sampai dengan titik tertentu, kendaraan panjenengan itu bisa bukan saja laju kencang, tetapi terangkat. Nah, saudara-saudara, mengalami hal yang baru, mengalami situasi kehidupan yang baru, itulah titik baliknya dinamakan bertobat. Begini, Pak, saya sebenarnya siap-siap saja bertobat. Tetapi khususnya dalam hal memberi ampun kepada saudaraku, ini saya merasa berat sekali. Orang-orang lain boleh saja, tetapi ini khusus untuk saudaraku, minta ampun. Dia menyatakan, baiklah saya akan berubah, baiklah saya akan menjadi orang yang baik, pribadi yang baik, yang menurut, tetapi tidak sungguh-sungguh. Yang begini ini yang membuat saya agak berat hati. Kalau dia datang kemudian minta begini, minta begitu, nasihat begini, nasihat begitu, ini saya akan memulai hidup yang baru. Oke, silahkan. Kok kelihatannya Anda tidak terlalu berminat. Semoga lah. Nah, saudara-saudara, mengalami perubahan arah, perubahan
tujuan, perubahan pikiran, perubahan prinsip, perubahan dasar sekali dari kehidupan, itu betul-betul harus diniati. Ya apa? Putar balik lah. Ya apa? Betul-betul kita mau terbang? Oh, alamilah dulu perjalanan, alamilah dulu ngebut yang begitu rupa sampai titik tertentu Anda betul-betul akan terbang. Nah, saudara-saudara, mengalami sendiri perubahan itu penting. Karena secara ya kebahasaan, katakanlah begitu, struktur dari istilah metanoias itu, saudara-saudara, itu bentuk kata itu adalah cocok hanya untuk subjek dan subjek yang tunggal. Perubahan arah, perubahan pikiran, perubahan tujuan, orientasi itu pertama-tama dan terutama adalah urusan seseorang pribadi. Sehingga kalau kadang-kadang kita mendengar bahwa ini aneh-aneh, ini ada usaha orang untuk menundukkan kami, untuk mempengaruhi kami, untuk mengajak kami. Tidak, sebenarnya tidak. Jadi perubahan arah kehidupan itu bermula dari pribadi, dari hati seseorang. Tidak bersifat rame-rame, bareng-bareng. Kalau ada itu, maka prosesnya pasti bermula dari rasa yang sangat mendalam pada diri seseorang. Perubahan pada diri seseorang itulah yang memungkinkan dia kemudian berubah arah hidupnya, berubah orientasi tujuan hidupnya, supaya semata-mata mengarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita diberi kesempatan khusus, berkah khusus untuk menerima perjamuan kudus. Itu dimaksudkan supaya mantap di dalam batin kita bahwa berputar arah, berbelok arah menuju kepada Tuhan itu sekaligus diberi penguatan, kekuatan, diberi tanda sangat khusus berupa makan dan minum makanan dan minuman surgawi. Demikian dalam penghayatan iman kita, perjamuan yang kudus. Nah, kiranya dengan menerima perjamuan yang kudus dari Tuhan dalam rangka Advent ini, saudara-saudara, arah hidup kita dipastikan bahwa kita sedang mengarah kepada Tuhan. Bukan ke arah yang lain, bukan ke orientasi yang lain, melainkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk sungguh-sungguh berubah haluan, putar balik di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara, mari kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan kedatangan Yesus anak Allah. Kita tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal Tuhan. Tapi bagaimana dengan hidup kita, dengan hati kita? Peristiwa Natal merupakan peristiwa yang penting bagi umat manusia, tetapi peristiwa Natal tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal Tuhan, marilah kita merayakan dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan ini kiranya mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan anggur yang dituangkan dalam cawan kiranya mengingatkan kita dengan darah Sang Kristus yang ditumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Marilah kita datang ke meja perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita. Pada waktu malam, Tuhan bersama dengan para murid mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah.
Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berfirman, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan minumlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan demikian tersurat di dalam Roma. Roma 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, kita bersyukur atas peristiwa sangat penting dalam kehidupan kita, ialah pembenaran pendamaian dan pengorbanan itu bermula dari salib Yesus Kristus untuk memaknai hidup kita, juga dalam perjalanan kita pada waktu Advent sekarang, pada waktu Natal pada tahun ini. Selamat merayakan anugerah Tuhan yang sangat istimewa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan, tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita pada saat ini. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Selamatku, dengan sukaria
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Saudara-saudara, kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan penuh syukur, dan marilah sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada saat ini telah dianugerahkan kepada kami gereja Tuhan, tubuh Kristus, untuk menerima tanda khusus perjamuan kudus dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkah kehidupan kekal yang bukan saja dijanjikan oleh Tuhan, tetapi juga boleh kami alami, kami jalani, kami amini dalam perjalanan hidup kami, bahkan sejak saat ini. Sanggupkanlah kami untuk menjalani kehidupan kami seterusnya dengan penuh syukur, dengan penghayatan bahwa hidup kami dimaknai semata-mata oleh darah Yesus Kristus, tubuh Tuhan yang telah kami terima, anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya kehidupan keluarga kami semakin diwarnai oleh syukur, oleh sukacita, karena Yesus Kristus yang sungguh-sungguh berkorban bagi kami sebagai wujud dari cinta kekal-Mu bagi kehidupan pribadi kami, bagi keluarga-keluarga kami, dan diperuntukkan bagi kemuliaan Bapa yang menerima kami sekalian sebagai putra-putri yang terkasih. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara, pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita membawakan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa memberkahi kami, kekuatan, kesadaran, tekad, semangat, dan kebulatan hati kami untuk menempuh perjalanan kehidupan yang sungguh-sungguh hanya mengarah kepada Tuhan. Inilah hidup kami sebagai pribadi, inilah hidup kami di keluarga, yang lebih sering kami menjalani hari-hari kami, waktu kami, dan sebagian besar adalah untuk kami sendiri. Tuhan, berilah kami kiranya kesanggupan untuk memutar haluan hidup kami, arah ke perjalanan kami, tujuan kami, supaya dalam kebersamaan di keluarga kami dimungkinkan kami bersama-sama, bahu-membahu, tolong-menolong, bersatu hati, bersatu tujuan, satu fokus kehidupan, ialah hidup bersama dengan Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Perkenankan kiranya kami, ya Tuhan, dalam keluarga kami, untuk sungguh-sungguh berniat, bertekad bulat, untuk mengubah arah hidup kami, perhatian kami, dari diri sendiri semata-mata,
menjadi kepada Tuhan, dari Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, tolonglah, berkahilah, dan berilah kiranya kekuatan baru kesembuhan. Limpahkanlah kiranya mujizat Tuhan atas anggota keluarga kami yang sakit. Di antara keluarga kami juga ada yang senior, yang agak terbatas gerak langkahnya karena usia yang sepuh. Kiranya Tuhan menolong memberkatinya. Limpahkanlah kiranya kekuatan kesehatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan di keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong memberkahinya satu demi satu. Supaya oleh perkenan-Mu, arah tujuan hidupnya sungguh semata-mata diarahkan, diprioritaskan bagi Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga muda yang kami bersamai, yang juga membersamai kami para orang tua, kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda. Ada begitu banyak hal yang masih harus diperjuangkan, kiranya Tuhan menolong memberkahinya. Jangan biarkan menempuh perjalanannya sendiri, arahnya sendiri, tapi bolehlah kiranya Tuhan mendampingi, menolong memberkahinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan kami juga berdoa bagi kebersamaan kami, keluarga besar, masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah pada musim Desember dan seputar Natal, ada begitu banyak perhatian harus dicurahkan untuk kelompok, komunitas, persekutuan Kristiani. Kiranya Tuhan juga menolong memberkahinya. Dijauhkanlah kiranya kami, bangsa yang adalah ciptaan Tuhan ini, dari kekacauan, dari keributan, dan dari konflik-konflik. Berkahilah kami ya Tuhan, dengan sukacita yang utuh menjelang perayaan akhir tahun kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dengar apalah kiranya doa kami, yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian doa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Mari kita semua dan masing-masing anggota keluarga meneruskan perjalanan kita bersama dengan Tuhan di jalan Tuhan, di jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Menjalani kehidupan dengan tenang di rumah bersama keluarga di rumah, menjaga kebersihan jasmani rohani, dan kita akan meneruskan perjuangan kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Paya, bait yang pertama. Dunia dalam rawa paya, berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau, bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkahi Anda masing-masing dan juga keluarga, dan salam patunggilan. Silakan duduk.